طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, hafidhakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat juga tercurah pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan, masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk terus melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini beserta dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kita sama-sama berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita laksanakan dan yang akan kita selesaikan insya Allah sampai akhir bulan Ramadan ini, beserta juga dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara kita di sore hari ini pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari amal solih yang juga akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemarin kita membahas berbagai macam peristiwa pasca perang Uhud, kemudian bagaimana terjadinya konfrontasi dengan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Kita sekarang akan melanjutkan ke peristiwa perang Khandaq. Peristiwa perang Khandaq yang ini juga ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, perang Khandaq ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, kurang lebih pada bulan Maret tahun 627 Masehi. Perang Khandaq itu artinya adalah parit, perang parit. Perang Khandaq juga disebut dengan perang Ahzab. Di dalam Al-Quran ada Quran surat Al-Ahzab yang menceritakan tentang perang Khandaq ini. Ahzab artinya adalah kelompok-kelompok. Jadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah tersebut, kelompok-kelompok musyrikin, seperti terlihat di gambar ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah peta kota Madinah, dan yang garis biru itu adalah Khandaq, itu adalah Khandaq atau galian parit yang dibuat oleh kaum muslimin untuk menghalangi laju dari kekuatan-kekuatan kelompok-kelompok Ahzab yang bergabung untuk memerangi kaum muslimin. Jadi ada Bani Ghatafan, kemudian ada Bani Kinanah, Bani Salim, kemudian Bani Fazzarah, kemudian juga ada kekuatan musyrikin yang pada saat itu terkumpul hingga 10.000,
10.000 pasukan, jumlah yang cukup besar untuk saat itu, sedangkan kaum muslimin ya pada saat itu jumlahnya kurang lebih 3.000 pasukan ya. Nah, di gambar ini Bapak Ibu bisa lihat ada yang warna hijau, yaitu adalah Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi. Jadi bagaimana kaum muslimin melakukan pertahanan ya dalam menghadapi kekuatan-kekuatan musyrikin pada saat itu ya. Nah, latar belakang dari terjadinya perang Khandaq ini adalah pasca terusirnya Bani Nadir di pembahasan sebelumnya ya. Pemimpin mereka, Bapak Ibu sekalian, yakni Huyai bin Akhtab, mereka berupaya untuk memprovokasi ya. Huyai bin Akhtab ini berupaya untuk memprovokasi, mengobarkan api fitnah ya, permusuhan, kemarahan dari bangsa Arab untuk memerangi kaum muslimin. Jadi Huyai bin Akhtab ini sampai kemudian dia datang kepada orang-orang Quraisy ya, dan kemudian memprovokasi, mendorong, memotivasi orang-orang Quraisy itu agar melancarkan perang kepada kaum muslimin. Ya. Jadi ini latar belakangnya ya. Karena dendam orang-orang Yahudi Bani Nadir terusir dari Madinah, akhirnya mereka memprovokasi orang-orang Quraisy, orang-orang Arab untuk segera memerangi kaum muslimin. Ya. Nah, Huyai bin Akhtab ini berusaha meyakinkan orang-orang Quraisy ya, sampai pada batas di mana ketika orang-orang Quraisy ini bertanya karena keheranan ya, orang-orang Quraisy ini keheranan kenapa orang-orang Yahudi yang dari sisi akidah ya sama-sama agama langit lah begitu ya, kok malah mendorong peperangan ya kepada orang yang secara akidah sangat dekat gitu dengan mereka. Maka orang-orang Quraisy bertanya, afa khairun dinuna am dinu Muhammad? Mana yang lebih baik sebetulnya? Agama kami, yakni agama yang dianut oleh orang-orang musyrikin, am dinu Muhammadin, ataukah agamanya Muhammad, yaitu agama Islam. Nah ini Bapak Ibu sekalian lihat bagaimana kedengkian ya pemimpin Yahudi ini, Huyai bin Akhtab ini, dengan tidak sungkan mereka mengatakan untuk mencapai tujuan mereka ya, menghancurkan kaum muslimin, mereka mengatakan tentu agama kalian itu lebih baik daripada agama Muhammad. Nah, ini kedustaan ya. Padahal mereka tahu betul ya bahwa kemusyrikan itu juga diperangi oleh Yahudi ya, tidak disenangi oleh orang-orang Yahudi, tapi demi ya mencapai tujuannya, tujuan kedengkian mereka ya, hasad mereka kepada kaum muslimin untuk memerangi kaum muslimin, untuk menghancurkan kaum muslimin, mereka mengatakan tentu agama kalian, yaitu agama kemusyrikan itu lebih baik dari agama Muhammad. Gitu. Ya, inilah kemudian orang-orang musyrikin Quraisy ini menjadi semakin yakin dan terpacu gitu ya. Demikian terpacunya oleh ungkapan seperti itu. Lalu Huyai bin Akhtab tidak hanya menggalang kekuatan dari orang-orang Quraisy, dia juga datang kepada Bani Ghatafan, datang juga kepada kabilah-kabilah lain yang tidak menyukai Islam. Jadi ini dimobilisir ya, dimobilisir, diprovokasi oleh orang-orang Yahudi ya, oleh Huyai bin Akhtab dan juga kalangan elit dari Banu Nadir gitu ya. Nah, kekuatan yang terhimpun seperti tadi sudah saya sampaikan di awal, yaitu mencapai 10.000 pasukan. Ya. Ada kekuatan yang dipimpin di bawah pimpinan Abu Sufyan, ya, terkumpul 4.000 personil, kemudian 300 pasukan berkuda, 500 kapilah onta. Waktu itu bendera peperangan diserahkan kepada Utsman bin Tolhah. Kemudian bergabung juga kabilah-kabilah di luar Quraisy, ya. Banu Fazarah, kemudian Bani Asja, Bani Murrah, Bani Sulaim, ya, Bani Asad, ya, sampai tadi totalnya adalah 10.000 pasukan. Ya, ini jumlah yang cukup besar ya untuk masa itu gitu, 10.000 itu. Dan ini tentu saja kalau dihitung secara matematis ya, ini sebuah bahaya yang sangat besar bagi kaum muslimin.
Maka kemudian Rasulullah SAW ketika mengetahui ya, dan menyadari bahaya besar yang mengancam keselamatan kaum muslimin, maka Rasulullah SAW segera bermusyawarah dengan para sahabatnya. Nah, di dalam singkat cerita, di dalam musyawarah tersebut diputuskan ya untuk menetapkan strategi pertahanan Khandaq, ya, parit. Ini atas usulan Salman Al-Farisi, ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Salman Al-Farisi, Salman orang Persia, ya. Jadi beliau Salman Al-Farisi ini memberikan masukan bahwa kami kalau di Persia itu kalau menghadapi situasi yang seperti ini, ya, mirip-mirip seperti ini, maka untuk melakukan pertahanan itu adalah dengan menggali parit, ya, yang bisa menghalangi musuh itu memasuki benteng kami, begitu. Nah, ini usulan yang sangat brilian, ya, dan ini dimanfaatkan oleh kaum muslimin, diterapkan oleh kaum muslimin, disetujui oleh Rasulullah SAW. Akhirnya disepakati untuk menggali parit, melindungi kota Madinah. Sementara waktu itu kaum wanita, ya, anak-anak gitu, itu diungsikan ke daerah pegunungan, ya, bukit-bukit Madinah untuk berlindung, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, lihat ini, perhatikan bagaimana ya tergambar begitu sulitnya kaum muslimin pada saat itu ketika menggali parit ini. Jadi ukuran parit Khandaq, ya, atau Khandaq, panjangnya itu kurang lebih, Bapak Ibu sekalian, ya, seperti terlihat di dalam gambar ini, kurang lebih yang garis biru itu, ya, panjangnya itu adalah 5.544 meter. Ya, hampir 5 kilo ya digalinya itu, dan lebar paritnya 4,6 meter, Bapak Ibu sekalian. Ini pekerjaan yang cukup melelahkan, cukup sulit gitu kan. Ya, bayangkan bahwa pada saat itu ya tidak ada alat untuk apa istilahnya, alat untuk menggali seperti zaman kita sekarang kan gitu ya, alat-alat berat nggak ada pada saat itu, hanya mengandalkan cangkul atau ya yang memungkinkan gitu ya, alat-alat yang memungkinkan untuk menggali gitu ya. Lebar parit 4,6 meter. Kenapa lebarnya 4,6 meter? Ini tidak ada lain agar nanti kuda-kuda musuh itu tidak bisa melompatinya gitu. Kalau kurang dari 4 meter ya kuda bisa loncat ya, meloncati parit tersebut gitu. Kemudian kedalamannya, Bapak Ibu sekalian, kedalaman dari Khandaq ini ya, parit ini adalah 3,2 meter. Bapak Ibu, lagi-lagi ini ya yang sudah haji dan umroh tahu betul ya kondisi tanah di Madinah kalau kita sedang perjalanan dari Makkah ke Madinah gitu ya, itu kan atau dari Madinah ke Mekah kan kita melihat tuh kiri kanan kita itu ya Bapak Ibu ya, kita melihat bagaimana gunung-gunung batu dan kondisi tanahnya gitu. Tanahnya itu bukan tanah gembur seperti di Indonesia kan gitu ya, tapi tanah yang bercampur dengan batu gitu ya. Dan tentu menggalinya cukup sulit gitu. Tapi inilah ya, ini yang dilakukan oleh kaum muslimin demi mempertahankan kota Madinah. Mereka menggali parit ini ya, menggali parit ini dengan waktu itu ya diceritakan di dalam buku-buku sirah itu bagaimana mereka sebetulnya sangat kekurangan bahasa kita ya, konsumsi lah begitu ya. Kalau kita sedang kerja bakti kan suka ada konsumsi ya gitu. Nah, ini para sahabat waktu itu melakukan pekerjaan yang cukup berat ini dengan bekal seadanya, begitu ya, dengan bekal seadanya. Dan ini dibagi ya, setiap 10 orang dibagi kelompok oleh Rasulullah SAW, 10 orang, 10 orang, 10 orang, setiap 10 orang itu kebagian sekian panjangnya, begitu ya, menggali. Ini luar biasa ya, pekerjaan yang sangat berat, pekerjaan yang sangat luar biasa, tapi di sini ya diajarkan kepada kita tentang amal jama'i ya, atau amal kolektif, kerjasama ya di dalam perjuangan. Begitulah seharusnya kaum muslimin ya. Nah, ini tayangan video yang memperlihatkan tentang sebuah lokasi di mana disitulah Rasulullah SAW sempat menginap selama 6
malam ya, ketika melakukan pengerjaan penggalian parit ini. Kita lihat ya tayangan. Nah, Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, turut menggali ya Khandaq. Jadi Rasulullah bukan hanya memberikan perintah, memberikan komando, tetapi Rasulullah SAW juga turut menggali Khandaq. Beliau turun menggali parit itu ya bersama para sahabat, menyemangati mereka ya, menyemangati kaum muslimin, mendendangkan syair ya, dengan syair Abdullah bin Abi Rawaha gitu. Untuk apa? Bersenandung menyemangati mereka gitu dalam bekerja ini. Nah, ini diceritakan ya oleh Al-Barra bin Azib bahwa tebalnya tanah waktu itu yang melumuri Rasulullah SAW sampai tidak dapat para sahabat itu tidak bisa melihat perut beliau yang berambut lebat gitu karena menempelnya tanah di sekujur tubuh beliau gitu. Nah, di sini ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kaum muslimin dengan serius mereka melakukan pengerjaan ini dalam waktu 6 hari. Luar biasa ini ya. Dalam waktu 6 hari. Karena tadi ya dibagi-bagi tugas setiap 10 orang ya. Katakanlah tadi dari 3.000 orang yang ada ya dibagi 10 mereka ditugaskan untuk menggali sekian panjangnya gitu ya, sekian meter panjangnya gitu. Nah, selesai, tapi memang ada beberapa peristiwa yang disebutkan di dalam buku tarikh itu atau buku sejarah itu, bagaimana para sahabat ini pernah mendapati ya kesulitan ketika menggali, yaitu ketika ada batu tadi yang seperti di tayangan tadi disebutkan ya, ada batu yang menghalangi mereka. Nah, di lokasinya fotonya ini ya, kurang lebih di tempat parkir mobil itu gitu. Itu ada batu yang menghalangi penggalian parit sehingga ya kaum muslimin kesulitan untuk menggali selanjutnya gitu ya. Nah, disinilah kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW ya, Rasulullah yang sedang berada di tenda tadi, Ar-Royah tadi ya. Rasulullah kemudian turun dan memukul batu tersebut yang menghalangi penggalian tersebut sampai kemudian, karena waktu itu kan malam hari ya, percikan api ya, ada percikan api ketika Rasulullah SAW memukul batu tersebut ya. 3 kali Rasulullah memukul batu tersebut sampai akhirnya batu tersebut bisa hancur ya. Nah, percikan-percikan api ini kemudian nanti ditanyakan oleh sahabat ya Rasulullah, apa percikan api ini ya, karena Rasulullah seolah-olah ketika ada percikan api itu menyerukan kepada para sahabat untuk bergembira. Bergembiralah kalian ya. Bertakbirlah kalian. Bertakbir semua setiap ada percikan api itu. Ternyata nanti Rasulullah menceritakan bahwa Allah memperlihatkan kepada beliau ya, pandangan mata beliau gitu. Di hadapan pandangan mata beliau, bagaimana ketika percikan api itu seolah-olah percikan api itu menerangi ya gedung-gedung di Hira. Ya, kemudian menerangi istana Kisra ya, Raja Persia, dan istana-istana merah di negeri Romawi, dan juga istana di Son'a Yaman ya gitu. Dan ini kata Rasulullah, ini daerah-daerah tersebut, wilayah Yaman, wilayah Persia ya, wilayah Romawi, ini kelak akan dikuasai oleh kaum muslimin gitu ya. Nah, ini ya, ini gambarnya, lokasinya. Nanti kita lihat juga ada tayangan videonya ya kalau nggak salah. Nah, kita lihat ya ini ya tayangan. Ketika kaum muslimin mendapatkan kabar gembira ya dari Rasulullah SAW, orang-orang munafik ini ya mentertawakan. Ya, kaum munafik ini tidak percaya gitu ketika dikatakan bahwa kaum muslimin ini akan menguasai Romawi, akan menguasai Persia, akan menguasai Yaman, ya, akan menguasai wilayah timur dan barat. Ya, mereka ini mentertawakan. Ya. Kata mereka, kalian ini diberitahu ya oleh Rasulullah SAW bahwa dia melihat gedung-gedung Hira dan istana-istana Kisra. Ya. Tetapi kenyataannya, lihat kalian ini sekarang sedang bekerja menggali parit ya, dan tidak sanggup maju ke medan perang
hanya bisa bertahan, ya. Nah, ini orang-orang munafik seperti itu menanggapinya, ya, karena mereka tidak percaya, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ini diceritakan juga di dalam Al-Qur'an, ya. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun. Ya. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, mereka berkata, ya, mereka berkata, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura, ya. Allah dan Rasulnya itu tidak menjanjikan apapun kepada kami kecuali ghururo, hanya tipuan saja, ya, hanya tipu daya saja, hanya untuk mengiming-imingi saja, gitu, akan menang melawan Romawi, akan menang melawan Persia, ya, gitu, akan menguasai timur dan barat. Itu cuman gurur, itu gurur, ya, gurur, tipuan, ya, tipuan supaya kita ini bersemangat, gitu. Itu ungkapan mereka. Ini diceritakan di dalam Quran surat Al-Ahzab, ya, surat yang menceritakan tentang perang Ahzab, ya, perang Khandaq, gitu. Kemudian kaum muslimin memang kondisinya kalau kita lihat, mungkin kalau kita hadir pada saat itu pun, ya, nggak tahu, ya, kita termasuk orang yang percaya nggak kepada berita gembira dari Rasulullah. Karena kenyataannya kondisi kaum muslimin saat itu memang dalam kondisi demikian genting, ya. Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzagatil absaru wa balagatil qulubul hanajir wa tadunnuna billahi dzununa. Jadi kondisi kaum muslimin pada saat itu ketika melihat bagaimana banyaknya jumlah orang-orang musyrikin, pasukan Ahzab, mereka ini seolah-olah datang kepada kamu ini dari atas, dari bawah, gitu. Dan saat itu tidak tetap lagi penglihatanmu. Artinya kaum muslimin pada saat itu sudah dalam kondisi bengong, begitu, ya. Dalam kondisi bengong melihat kekuatan orang-orang musyrikin, dan digambarkan di sini, ya, bagaimana wabalagotil qulubul hanajir, bagaimana hati kamu itu seolah-olah sudah nyesek sampai ke tenggorokan, gitu. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kamu mulai, ya, muncul di dalam hati kamu ini berbagai macam prasangka kepada Allah, ya. Ini Allah nolong apa enggak, gitu. Apa kita benar-benar akan menang, akan dimenangkan, dan sebagainya. Itu mulai muncul, ya. Dan ini manusiawi, ya. Dalam kondisi terjepit seperti itu, gitu, ya, wajar kemudian muncul ada perasaan gentar, ada perasaan takut seperti itu, ya. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-10, ya. Nah, ini merupakan ujian. Hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah diuji, ya, orang-orang mukmin itu, dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat, ya, dengan goncangan yang sangat. Ya, kalau kita sudah pastilah, gitu, ya. Kalau kita hadir juga pada saat itu sudah kebayang, ya, bagaimana kita, kata orang Sunda mah, gempernya, gitu, ya. Gemper, ya, gentar, gitu. Ada goncangan-goncangan di dalam hati kita, gitu, ketika melihat 10.000, ya, kurang lebih, ya, 10.000 pasukan dengan berbagai macam persenjataannya yang lengkap, gitu, ya, sudah siap-siap mengepung, ya, kota Madinah pada saat itu, dan kondisi kaum muslimin dalam keadaan terancam, hanya bisa bertahan pada saat itu. Nah, ditambah lagi, ya, Bapak Ibu sekalian, ditambah lagi dalam kondisi genting seperti itu, orang Yahudi Bani Quraidah berkhianat. Jadi orang Yahudi Bani Quraidah kan yang sudah terusir itu Bani Kainuqa, ya. Kemudian Bani Nadir itu sudah terusir, dua-duanya juga berkhianat. Nah, ini disusul oleh Bani Quraidah juga berkhianat. Dalam kondisi kaum muslimin dalam keadaan terjepit, ya. Bani Quraidah dia mengkhianati perjanjian yang telah mereka buat bersama Rasulullah SAW, ya, dalam piagam Madinah juga, gitu, ya, dikhianati, ya. Ini karena apa? Ini karena bujukan dari Huyai bin Akhtab kepada Ka'ab bin Asad, ya. Ka'ab bin Asad ini pimpinan dari Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah.
Nah, mengetahui hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengutus Sa'ad bin Mu'ad, ya, salah seorang sahabat Rasulullah, untuk mendatangi Bani Quraidah ini, untuk mengingatkan mereka, jangan sampai mereka berkhianat, mengingatkan mereka untuk menetapi perjanjian dengan Rasulullah SAW, membela Madinah, kota Madinah ini, gitu. Tapi ya orang-orang Yahudi Bani Quraidah, karena mereka melihat situasi kaum muslimin itu dalam kondisi terjepit, melihat kondisi kaum muslimin itu dalam keadaan lemah, maka mereka tidak mempedulikan, gitu. Mereka tidak mempedulikan, ya, peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Jadi mereka sudah kemudian nantang, malah gitu, nantang mereka, mengatakan silakan kamu mau berbuat apapun, ya, silakan katakan kepada Muhammad, wahai Sa'ad, dia mau melakukan apa kepada kami, nantang, gitu, ya, nantang seperti itu. Karena apa? Dia secara dohir memang, secara perhitungan manusiawi, secara perhitungan matematis sudah lemah kondisi kaum muslimin saat itu, hanya bisa bertahan begitu, ya. Nah, inilah ya, tipikal orang-orang Yahudi, dengan mudahnya mereka itu berkhianat, gitu. Dengan mudahnya mereka berkhianat. Nah, kaum muslimin tentu semakin cemas, ya, ketika mendengar laporan dari Sa'ad bin Mu'ad seperti itu. Bahkan Rasulullah sendiri, ya, yang saat itu menutup kepalanya dengan kain, ya, berkerudung, gitu ya, dengan burdahnya. Kemudian beberapa saat itu sempat berbaring ketika mendengar laporan dari Sa'ad bin Mu'ad itu. Tapi tiba-tiba, ya, Rasulullah kemudian bangun dan kemudian mengatakan, bergembiralah kalian, ya, sesungguhnya Allah akan menolong kita dan Allah akan memenangkan kita, kata Rasulullah, ya. Nah, ini nampaknya Rasulullah juga sudah mendapatkan kabar gembira, ya, dari Allah Subhanahu wa taala tentang peperangan ini, gitu. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, ketika sudah mendapatkan berita bahwa akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian kaum muslimin berpangku tangan. Ya. Jadi Rasulullah dengan kaum muslimin tetap berupaya dengan sungguh-sungguh, ya, menyiapkan segala sesuatunya untuk mempertahankan Madinah. Ya. Di antaranya, ya, jalan keluar yang dicoba dibuat oleh Rasulullah SAW adalah Rasulullah mendatangi Bani Ghatafan, ya, mendatangi Bani Ghatafan dan bernegosiasi dengan mereka, menjanjikan kepada mereka kalau mereka Bani Ghatafan itu mundur, ya, mundur dari koalisi, dari pasukan Ahzab, maka Rasulullah menjanjikan kepada mereka akan memberikan sepertiga hasil hasil panen Madinah, ya, kurma Madinah. Nah, ini iming-imingnya, ya, kepada Bani Ghatafan. Karena apa? Karena Bani Ghatafan itu masuk ke dalam koalisi. Wah, ini bahasa politik, ya. Masuk ke dalam pasukan Ahzab, gitu. Masuk ke dalam koalisi Ahzab itu semata-mata karena mengharapkan harta rampasan perang, itu aja sebetulnya, gitu. Bani Ghatafan itu. Jadi dia memang tidak beragama Islam, dia juga mempertahankan agama nenek moyangnya, gitu ya. Tapi sebetulnya bukan landasan ideologi, betul-betul landasan ideologi, gitu, bukan landasan agama, keyakinan, gitu, mereka bergabung dengan pasukan itu. Tapi Bani Ghatafan ini, karena ini kan Arab Baduy, ya, yang hidupnya selama ini pun, ya, dengan cara membegal, kan begitu, ya. Bani Ghatafan ini pasukan preman lah, gitu ya, pasukan preman begal, gitu. Kalau ada orang kafilah dagang diserbu, dirampas, gitu. Seperti itu kerjaannya, gitu. Nah, maka pendekatannya oleh Rasulullah SAW adalah dia diiming-imingi untuk mendapat sepertiga hasil panen kurma Madinah, asalkan mereka mundur dari koalisi, gitu. Nah, sebelum ditandatangani, para sahabat bertanya, di antaranya Sa'ad bin Mu'ad. Kata Sa'ad bin Mu'ad, ya Rasulullah, apakah langkah Anda ini yang Anda pilih ini adalah firman dari Allah, perintah dari Allah, ataukah ini hasil ijtihad Anda lah, begitu, ya, strategi Anda untuk melindungi kita kaum muslimin? Kata Rasulullah, ini semata-mata hanya strategi, kata Rasulullah. Tapi kemudian ya, suku Aus dan Khazraj menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak perlu.
ya. Tidak perlu mengambil langkah seperti itu. Kami suku Aus dan Khazraj, kami siap menghadapi musuh, ya. Kami siap menghadapi musuh, gitu. Jadi tidak perlu Anda menawarkan sepertiga hasil panen Madinah kepada mereka. Nah, sementara ya Bani Ghatafan itu ini belum ditandatangani, ya, sudah mendapatkan iming-iming seperti itu, tapi belum ada tanda tangan, ya, belum disepakati. Baru mereka nanti akan bertemu lagi lah seperti itu, gitu ya. Nah, ini yang dicoba, ya. Jadi walaupun tadi sudah ada jaminan, sudah ada berita dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan kaum muslimin, nah ini pelajaran buat kita, ya. Walaupun kelihatannya ini udah pasti nih kita dapat, ya. Misalnya kita lagi mengusahakan apa gitu. Tapi jangan sampai kemudian kita berleha-leha. Jangan sampai kita berpangku tangan. Tenanglah, pasti berhasil gitu ya. Ini udah 90% berhasil nih gitu. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Tetap ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita, tetap kita harus berusaha ya. Kita harus berusaha begitu. Nah, kaum muslimin dikepung oleh pasukan Ahzab. Ya, ini Musa bin Uqbah menceritakan bahwa kaum musyrikin itu mengepung kaum muslim itu sampai 20 hari siang malam, ya. 20 hari siang dan malam. Nah, ini beberapa pasukan berkuda ya diceritakan. Ini ada yang mencoba melompat ya dari celah yang lebarnya agak pendek itu. Dan memang ternyata mereka bisa melompatinya, tapi kemudian berhasil dikalahkan, berhasil dibunuh ya oleh kaum muslimin, diantaranya oleh Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu. Amr bin Abdi Wud, kemudian Ikrimah juga hampir bisa masuk ya, kemudian Dirod bin Al-Khattab ya, yang berhasil dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib itu adalah Amr bin Abdi Wud ya, sedangkan Ikrimah bin Abi Jahal itu nanti kan masuk Islam ya, gitu ketika Futuh Makkah. Ikrimah bin Abi Jahal itu. Nah, ini ya bagaimana ada ternyata ya celah-celah gitu, celah-celah yang bisa dimasuki, dilompati oleh kuda orang-orang musyrikin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh kan itu diajak ya ke wilayah Khandaq ya, tentu saja wilayah Khandaq itu sudah tidak ada ininya apa, paritnya sudah tidak ada saat ini. Nah, yang ada sisa di sana itu adalah lokasi atau spot-spot di mana tempat berjaganya para sahabat Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu kalau ke Madinah ya, nanti akan melihat, ini bagi yang belum pernah ke Khandaq, nanti yang akan dilihat itu adalah bangunan-bangunan masjid yang dulunya ya, bangunan masjid itu adalah pos-pos penjagaan kaum muslimin di belakang Khandaq ya, di belakang parit begitu ya. Nah, waktu itu juga tidak lupa. Nah, ini ya, ini yang sebuah kebiasaan Rasulullah SAW dalam peperangan. Setelah optimal kita mengerahkan upaya, jangan lupa doa ya. Ini pelajaran buat kita ya. Setelah kita mengerahkan seoptimal mungkin yang kita bisa ya, kekuatan yang mampu kita keluarkan, jangan lupa berdoa ya. Ya, Rasulullah SAW dalam perang Khandaq ini, dalam perang Ahzab ini, ya ini dicatat ya dalam riwayat, doa yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW dalam munajatnya, Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan Alkitab Al-Quran, sari'al hisab, wahai Allah yang sangat cepat perhitungannya, ihzimil ahzab, hancurkanlah pasukan Ahzab itu, hancurkanlah pasukan koalisi itu, Allahumma zimhum wansurna alaihim, hancurkan mereka. Ya Allah, hancurkan pasukan Ahzab itu dan tolonglah kami. Wansurna alaihim, ya. Tolonglah kami dalam menghadapi mereka. Ini doa yang dilantunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah situs ya, situs di area Khandaq ya, sekarang masih ada. Ini adalah Masjid Al-Fat. Masjid Al-Fat itu ada dua. Ada masjid yang warna putih besar, nah itu juga namanya Masjid Al-Fat. Tapi masjid yang asli sebetulnya ini, ya, Masjid Al-Fat ini. Ini lokasi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar berita
tentang akan menangnya kaum muslimin dalam peperangan Khandaq ini ya. Kita lihat videonya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang musyrikin ya, pasukan Ahzab ini mereka kan mengepung ya. Bayangkan 10 hari ya, seminggu, 10 hari, 15 hari, terus akhirnya mereka merasa bosan, merasa jemu ya. Nah, ini apalagi kan cuaca dingin ya, udara berubah menjadi dingin, angin kencang, bertiup terus-menerus gitu. Perbekalan mereka ini semakin lama semakin tipis ya. Mereka nggak bisa menyalakan api ya. Ini menjadi berat buat mereka gitu, melakukan pengepungan terhadap kota Madinah. Nah, sementara itu juga Bani Ghatafan yang tadi sudah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun belum ditandatangani ya kesepakatannya, Bani Ghatafan gitu, yang sudah dijanjikan akan mendapatkan sepertiga panen Madinah juga jadi maju mundur gitu ya, ketika mengadakan pengepungan seperti ini ya. Nah, kemudian juga beberapa kabilah Najd ya, kabilah-kabilah Arab Baduy yang biasa hidup dengan jalan merampok gitu. Mereka juga akhirnya sudah nggak betah ya, tinggal di sana mengepung kota Madinah. Mereka ingin segera pulang gitu. Nah, itu tadi ya, mereka sudah mulai maju mundur karena sudah ada pembicaraan dengan kaum muslimin walaupun belum disepakati, belum ketok palu istilahnya begitu ya. Mereka sudah dijanjikan sepertiga hasil panen Madinah ya, kurma Madinah gitu. Nah, ini mereka akhirnya jadi mulai goyah nih ya, pasukan Ahzab ini. Nah, lalu bagaimana Bani Quraidah? Nah, Bani Quraidah mereka sudah tadi merobek-robek perjanjian. Tapi juga tidak berani menyerang kaum muslimin gitu. Mereka ini posisinya ada di belakang kaum muslimin ya. Tapi mereka juga nggak berani melakukan penyerangan awal gitu. Mereka menunggu-nunggu kapan orang-orang musyrikin Arab melancarkan serbuan ke Madinah, baru mereka akan menikam dari belakang itu gitu. Rencananya seperti itu gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin dengan dimunculkannya seorang tokoh ya, seorang tokoh yang bernama Nuaim bin Mas'ud. Nuaim bin Mas'ud ini dia adalah tokoh terpandang, dia masuk Islam tapi tidak ada yang mengetahui keislamannya. Nah, ini ya luar biasa ya, makar Allah ya. Jadi makar Allah ini luar biasa, lebih hebat dari makarnya manusia gitu. Nuaim bin Mas'ud ini kemudian datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku sudah masuk Islam. Silahkan tugaskan kepadaku, ya, apapun yang Anda kehendaki. Nah, akhirnya kemudian Nuaim bin Mas'ud ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan spionase, ya bahasa kita sekarang spionase, memecah belah kekuatan musuh, memecah belah antara Yahudi Bani Quraidah dengan dengan orang-orang Quraisy, begitu ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Nuaim bin Mas'ud? Jadi dia datang, ya ringkasnya, dia datang kepada Bani Quraidah. Kata Nuaim bin Mas'ud, hei Bani Quraidah, hati-hati, orang Quraisy itu dia sekarang sudah berpikir untuk kembali ya, untuk kembali ke Mekah. Kamu ini, dan ini bahaya buat kamu, kata Nuaim bin Mas'ud ya. Kalau mereka kembali, nanti bagaimana kamu? Kamu sudah berkhianat kepada Muhammad, maka kamu akan dihukum oleh Muhammad. Oleh karena itu, ini usul dari saya, gitu ya, kata Nuaim bin Mas'ud. Padahal dia sudah masuk Islam. Ini usul dari saya. Nanti mintalah kepada orang-orang Quraisy itu supaya ada jaminan bahwa mereka itu tidak akan pulang ke Mekah. Kamu minta kepada mereka supaya ada beberapa orang tokoh mereka yang disekap di benteng Bani Quraidah. Begitu ya, akan menyekap akan di 2 orang atau 3 orang sekap di benteng Bani Quraisy supaya orang-orang Quraisy itu tidak kembali seenaknya pergi begitu saja, begitu ya.
Nah, akhirnya orang-orang Bani Quraidah itu ketika diberitahu informasi seperti itu, wah ini bahaya ini gitu ya. Kalau mereka kembali, orang Quraisy itu kembali ke Mekah, ya ini gimana kita? Nanti celaka kita akan dihukum, diperangi oleh Rasulullah SAW, oleh kaum muslimin begitu ya. Nah, setelah itu Nuaim bin Mas'ud datang kepada orang Quraisy ya. Datang kepada orang Quraisy. Kepada orang Quraisy dikatakan, wahai orang-orang Quraisy, ya karena orang Quraisy kenal juga kepada Nuaim bin Mas'ud sebagai seorang tokoh ya, seorang dikenal masih dianggap masih musyrik gitu, padahal sudah masuk Islam gitu ya. Kata Nuaim bin Mas'ud, wahai orang-orang Quraisy, saya mendengar kabar gitu. Kata Nuaim bin Mas'ud ya, saya mendengar kabar bahwa Bani Quraidah ini menyesal telah berkhianat kepada Muhammad, dan saya dengar kabar Bani Quraidah ini akan datang kepada kalian dan dia akan minta jaminan ya. Nah, ini mereka minta jaminan menyekap 2 atau 3 orang dari tokoh Quraisy untuk menunjukkan kepada Muhammad bahwa mereka ini betul-betul menyesal. Nah, kalau nanti mereka datang, lebih baik kamu jangan turuti apa keinginan mereka. Gitu kata Nuaim bin Mas'ud. Dan ternyata betul ya. Bani Quraidah datang kepada orang Quraisy, ternyata betul meminta jaminan 3 orang bisa disekap di Bani Quraidah untuk menahan orang-orang Quraisy itu tidak kembali ke Mekah. Nah, disinilah ya Bapak Ibu sekalian terjadi saling tidak percaya ya di antara orang-orang pasukan Ahzab itu, antara Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah dengan orang-orang Quraisy. Ini semakin melemahkan ya, semakin menggoncangkan pasukan Ahzab yang memang sudah sangat bosan, sangat jemu gitu pada saat itu. Nah, waktu itu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Hudzaifah untuk masuk ke wilayah musuh. Bayangkan ya Bapak Ibu sekalian, saat itu kondisinya sangat-sangat dingin. Dan waktu itu kondisinya digambarkan ya oleh Hudzaifah itu bahwa pada saat saya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memasuki wilayah musuh untuk mengetahui ya kondisi musuh seperti apa, itu kondisinya gelap, sangat gelap sekali, sampai-sampai seandainya kata Hudzaifah kalian itu ingin melihat jari tangan kalian, maka kalian tidak akan bisa melihat jari tangan kalian. Ini saking gelapnya pada saat itu, dan dingin yang sangat menusuk gitu ya. Nah, waktu itu tapi Hudzaifah yang waktu itu Rasulullah waktu itu sebelum memerintahkan kepada Hudzaifah menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang sanggup untuk masuk ke wilayah musuh, kemudian untuk melihat bagaimana kondisi musuh. Itu nggak ada tuh yang bersedia, kata Hudzaifah ya. Termasuk Hudzaifah sendiri ya, dalam hatinya enggan gitu ya, dan beliau ini merasa khawatir akan ditunjuk oleh Rasulullah, dan ternyata betul ditunjuk oleh Rasulullah. Wahai Hudzaifah ya, bangkitlah kamu ya, dan pergilah ke sana. Sampai akhirnya Hudzaifah sudah pasrah ya. Hudzaifah taat saja kepada komandan kan gitu. Akhirnya Hudzaifah pergi dan beliau masuk ke wilayah musuh dan melihat ya kondisi musuh ternyata dalam keadaan memang sangat berat ya, dalam kondisi kedinginan, perbekalan sudah semakin menyusut ya, mereka tidak bisa melakukan apapun, dan mereka sebagiannya sudah berkehendak untuk pulang gitu ya, berkehendak untuk pulang. Mulai ada pembicaraan di mereka, udah kita pulang saja gitu ya, kita balik saja lagi nanti gitu, seperti itu. Dan pada saat Hudzaifah datang ke sana, bagaimana kemudian terjadi ya, angin bertiup sangat kencang, perkemahan musuh porak-poranda, kuali ya, kemudian alat-alat masak mereka ya, semua terlempar berserakan, api juga tidak bisa dinyalakan, dan tidak ada sebuah kemah pun yang bisa berdiri ya. Nah, dalam kondisi seperti itu Hudzaifah akhirnya segera kembali kepada Rasulullah dan melaporkan kepada Rasulullah tentang apa yang terjadi ya. Dan besoknya ternyata pasukan Ahzab itu sudah lenyap, mundur. Hudzaifah itu setelah melapor dan besoknya dilihat oleh Rasulullah, ternyata tempat-tempat di sekitar Madinah itu sudah kosong ya. Pasukan Ahzab itu sudah
mundurnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, disebut perang Ahzab, disebut perang Khandaq ya, tidak sempat terjadi bentrokan besar ya. Tapi yang terjadi hanya bentrokan kecil, tapi memang suasananya sangat mencekam gitu ya. Sangat mencekam pada saat itu. Nah, ini peristiwa perang Ahzab. Kita lanjutkan berikutnya ya. Nah, ini ya ayat Al-Qur'an yang turun berkaitan dengan peristiwa itu ya. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Ya, ini para malaikat ya. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini dikisahkan ya tentang peristiwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dalam perang Ahzab ini. Nah, ini kita lihat ya, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu melihat nih situs-situs atau sisa-sisa lokasi ya yang kemudian di sana didirikan masjid, tempat bertahannya ya kaum muslimin ketika di belakang Ahzab ya, ketika dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Nah, Bapak Ibu sekalian, selesailah perang Khandaq, perang Ahzab itu, dan Rasulullah SAW ini sudah siap-siap ya meletakkan senjatanya gitu, kemudian mau mandi ya. Tiba-tiba malaikat Jibril berkata ya, menegur Rasulullah SAW, wahai Muhammad, apakah engkau sudah meletakkan senjatamu? Demi Allah, kami para malaikat belum meletakkan senjata kami. Sekarang kata malaikat Jibril, segeralah engkau keluar menuju kepada mereka. Ya, ini perintah dari Allah. Kata Rasulullah, kemana? Kemudian Jibril menjawab ke sana, ya, sambil menunjuk ke arah Bani Quraidah, ya, benteng Bani Quraidah, benteng orang-orang Yahudi yang telah berkhianat kepada kaum muslimin. Ya. Nah, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kepada para sahabat untuk pergi terlebih dahulu. Ya, ini seperti diceritakan di dalam hadis riwayat Bukhari ya, dari Ibnu Umar, dia berkata bahwa Nabi bersabda Rasulullah SAW kepada kami ketika sepulangnya dari perang Ahzab. Apa kata Rasulullah? Pergilah kalian ke benteng Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat pergi ke benteng Bani Quraidah dan jangan sholat asar kecuali sholat asarnya di benteng Bani Quraidah. Fadraka ba'dahum al-asru fitoriki. Kemudian sebahagian dari ketika lalu bergerak para sahabat ya, ketika di tengah jalan di antara mereka itu ada yang sudah mengetahui masuknya waktu sholat asar ya. Kemudian faqala ba'duhum la nusalli hatta na'tiyaha, kami tidak akan sholat asar kecuali sudah sampai di benteng Bani Quraidah. Wa qala ba'duhum, sedangkan yang lain mengatakan bal nusalli lam yurad minna dzalika. Ya. Nah, jadi terjadi perbedaan pendapat Bapak Ibu sekalian di kalangan para sahabat. Tadi perintah dari Rasul jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Ternyata di tengah jalan ya masuk waktu sholat asar. Sebahagian sahabat kemudian memilih untuk melaksanakan sholat asar di jalan, sedangkan sebahagian yang lain tetap mereka berpegang kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi, jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Begitu. Yang sholat asar di jalan, mereka menganggap bahwa yang dikehendaki oleh Rasul itu bukan berarti betul-betul kita harus sholat di benteng Bani Quraidah. Ya, tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah ketika mengatakan jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah itu adalah supaya kita bersegera sampai di benteng Bani Quraidah. Kalau bisa sholat asar itu di benteng Bani Quraidah gitu. Nah, ini ada perbedaan pendapat ya di kalangan para sahabat ketika memahami perintah dari Rasulullah SAW.
Fadzukira lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hal itu disampaikan ya kepada Nabi tentang perbedaan pendapat itu. Ternyata bagaimana tanggapan Nabi? Falam yu'annif wahidam minhum. Rasulullah tidak menegur, ya, Rasulullah diam, Rasulullah tidak menegur salah seorang atau dari dua kelompok yang berbeda pendapat ini. Nah, ini ya, ini menjadi pelajaran penting nih Bapak Ibu sekalian, ya. Pelajaran penting ketika kaum muslimin berbeda pendapat selama masih dalam kerangka ketaatan, ya. Kerangka ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, selama itu masih dalam kerangka ijtihad, ya, selama itu dalam masalah yang multi tafsir, multi interpretasi, ya, maka hendaknya kita saling menghargai, ya, ketika ada perbedaan pendapat, kecuali kalau ada nas yang jelas, tegas menunjukkan kepada hukum tertentu, maka kita tidak ada kompromi, ya, laksanakan, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taati, gitu. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang sifatnya dhonniyat itu artinya multi tafsir, belum pasti, ya, ketetapan hukumnya, belum jelas ketetapan hukumnya, maka kita harus saling menghargai. Ya, ini pelajaran penting, ya, dari peristiwa salat asar di benteng Bani Quraidah. Nah, ini lokasinya Bapak Ibu sekalian, ya. Benteng Bani Quraidah saat ini kurang lebih di area ini, ya, di area ini itu benteng Bani. Sekarang ini sudah nggak tahu gedung apa itu, cuman dulu area benteng Bani Quraidah itu ada di lokasi gambar ini di kota Madinah. Nah, kaum muslimin mengepung, ya, mengepung benteng Bani Quraidah. Ini singkat ceritanya karena waktu nih, ya. Menurut Ibnu Hisham, pengepungan ini berlangsung 20 hari, dan kalau Ibnu Sa'ad berpendapat hanya 15 hari saja. Nah, waktu itu orang-orang Yahudi nggak berani melawan kaum muslimin, ya. Orang-orang Yahudi hanya bisa bertahan di benteng mereka. Waktu itu Ka'ab bin Asad, pemimpin Yahudi, mereka menyampaikan, ya udah, pilihan bagi kita ada 3. Pertama, udah kita masuk Islam saja supaya kita selamat. Atau yang kedua, kita berperang, ya, dan sebelum itu kita bunuh anak-anak dan istri kita supaya mereka tidak jadi tawanan. Atau yang ketiga, kita berperang pada saat itu, ya, hari Sabat, ya, pada hari Sabtu waktu itu. Berharap kaum muslimin dalam keadaan lengah, dalam keadaan mereka sedang lengah, kita serang aja mereka, begitu. Tapi usulan dari Ka'ab bin Asad ini semuanya ditolak oleh orang-orang Yahudi. Mereka nggak mau, ya, kami nggak mau masuk Islam. Terus nggak mau juga berperang, gitu, ya. Terus nggak mau juga berperang, apalagi berperang pada hari Sabat, ya, pada hari Sabtu, waktu ibadah mereka, di mana mereka dilarang untuk melakukan peperangan, ya. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi menyerah dan memutuskan untuk tunduk kepada keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata orang-orang Yahudi Bani Quraidah, kami tunduk, menyerah, silahkan kamu memutuskan apa. Nah, waktu itu Rasulullah SAW menyerahkan keputusan tentang apa yang harus dilakukan kepada Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah, kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya. Karena waktu itu Bani Quraidah itu merupakan sekutu, ya, sekutu dari kabilah Aus. Kabilah Aus itu dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Maka kata Rasulullah, silahkan diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz, kata Rasulullah. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz memutuskan sangat keras, ya. Semua prajurit harus dijatuhi hukuman mati. Sementara keluarga mereka dijadikan tawanan perang. Ya. Nah, ini ternyata disetujui oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi disinilah kemudian dijatuhi hukuman mati, ya. 400 orang dijatuhi hukuman mati. Dan sebagian kecil ada yang dibebaskan, ya, karena mereka masuk Islam dan setia kepada orang-orang yang setia kepada perjanjian tidak dihukum, ya. Tapi orang-orang yang memang dengki sejak awal dan memang mereka berniat untuk memerangi kaum muslimin, ada 400 orang itu dijatuhi hukuman. Nah, di sini jadi ini peristiwa pahit, ya, yang terjadi kepada Yahudi Bani Quraidah. Kalau Bani Kainuko diusir, gitu, ya, Bani Nadir diusir, gitu. Tapi kalau Bani Quraidah ini
dijatuhi hukuman sampai 400 orang karena mereka berkhianat akan menikam ya kaum muslimin dari belakang. Jadi dihukum mati 400 orang dan sebagian kecil dibebaskan ya karena masuk Islam atau karena mereka terbukti mereka ini setia kepada perjanjian dengan kaum muslimin ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada gambar Bapak Ibu yang sudah pernah haji umroh pasti pernah ya melihat ini yang bulat-bulat bukan onde-onde ya. Ya, ini bukan onde-onde, bukan sukro ya. Ini hiasan ya di kota Madinah ya. Nah, ini lokasi Bapak Ibu sekalian, ini lokasi yang disebutkan oleh para ahli sejarah ya, sebagian dari ahli sejarah, lokasi kita mengenalnya Masjid Al-Ghamamah. Ya, masjid yang dimana di sana pernah Rasulullah SAW melaksanakan melaksanakan sholat minta hujan, sholat istisqa. Tapi tidak banyak yang tahu, ternyata kata sebagian para ahli sejarah, Masjid Al-Ghamamah ini juga ini adalah lokasi di mana terjadinya eksekusi. Ya, eksekusi kepada 400 orang Yahudi Bani Quraidah. Ya, kita lihat sedikit ya. Nah, itu ya lokasi eksekusi ya, Masjid Al-Ghamamah, Masjid Awan ya. Ghamamah itu awan ya, awan yang menandai turunnya hujan. Ini ada di sekitar Masjid Nabawi ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti pernah datang ke tempat ini ya. Nah, ini terakhir ya, Bapak Ibu. Huyai bin Akhtab ketika digiring ke tempat eksekusi, dia masih saja menyatakan permusuhannya ya. Nah, Huyai bin Akhtab mengatakan, demi Allah, aku tidak menyesali perbuatan memusuhimu, wahai Muhammad. Yang pasti ialah barang siapa yang ditakdirkan kalah, maka ia pasti kalah. Ya. Setelah itu dia memandang kepada orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian dia mengatakan, tak usah takut menghadapi suratan takdir. Ya. Bencana besar ini telah ditakdirkan oleh Allah atas Bani Israel. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kisah ya sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh beliau dalam perjuangan dakwahnya, menghadapi tekanan ya, menghadapi pengkhianatan ya, namun Allah Subhanahu wa taala menolong beliau sampai akhirnya kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'